undang Tuhan datang dalam kehidupan kita. Semua berkata, saya undang Engkau Yesus, datanglah dalam hidup saya. Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya karena Engkau besertaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian. Dalam hidup ini kita tidak selalu berjalan di dalam gunung Tuhan yang tinggi dan mulia. Ada saatnya kita harus turun ke dalam lembah, dan lembah itu tidak enak. Ada saatnya persoalan datang, ada saatnya tekanan datang dalam hidup ini. Ada saatnya hal-hal yang tidak enak datang ke dalam hidup ini. Hal-hal yang tidak kita rencanakan, hal-hal yang kita jauhi. Seperti kata Ayub, apa yang kutakutkan itu yang malah datang kepadaku. Ada saat demikian dalam hidup ini. Tuhan tidak melalukan kita daripada saat-saat seperti itu, tetapi Tuhan menyertai kita sepanjang saat-saat seperti itu. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, dalam nama Yesus akan ada tekanan. Yesus sendiri berkata, dalam dunia ini engkau akan mengalami berbagai macam pencobaan dan penganiayaan. Dan dikatakan, saudara, teguhkanlah hatimu. Nah, sering sekali kita dalam cobaan-cobaan ini, kita minta kepada Tuhan, Tuhan keluarkan aku dari sini. Tuhan keluarkan aku dari masalahku. Tuhan keluarkan aku dari hutang piutangku. Tuhan keluarkan aku daripada sakit penyakitku. Tuhan keluarkan aku daripada sakit hatiku ini. Tuhan keluarkan aku daripada kesialanku. Dan saya juga berdoa hal yang demikian. Bahkan sampai hari ini saya doakan kiranya Tuhan berkenan mengeluarkan kita daripada semua permasalahan hidup kita. Amin. Nah, tetapi sebelum Tuhan bisa mengeluarkan kita dari segala permasalahan hidup kita, kita harus tahu bahwa Tuhan harus datang ke dalam hidup kita yang bermasalah itu. Maka adalah satu doa yang lebih baik lagi, bahwa ketika kita berdoa bukan hanya Tuhan keluarkan aku dari permasalahanku, tetapi kita berdoa, Tuhan mari datang ke dalam permasalahanku. Bukan hanya kita berdoa, Tuhan keluarkan aku daripada segala sakit, penyakit dan kelemahanku, tetapi kita berdoa, Tuhan datanglah ke kamar rumah sakit di mana aku menderita sakit. Datanglah ke dalam tubuhku yang sakit ini. Tahukah saudara, Tuhan mau datang karena memang Tuhan menunggu undangan saudara. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatu, tetapi Dia tidak bisa mendobrak pintu hatimu. Karena sejak awalnya saudara, Alkitab berkata bahwa Tuhan kita menciptakan kita dengan kehendak bebas. Dan Dia sangat menghargai kehendak bebas kita. Dia ada, Dia mengawasi saudara. Dia lihat saudara, Dia perhatikan saudara. Dalam beberapa ayat Alkitab Dia katakan, aku sudah melihat air matamu, aku sudah mendengar doamu, aku sudah mengetahui segala penderitaanmu. Tetapi kenapa Dia belum datang? Mungkinkah Dia belum datang karena kita belum mengundang Dia? Itu sebabnya hari ini saya ajak saudara semua, mari undang Yesus dalam seluruh perkara kehidupan kita. Boleh lebih semangat lagi tepuk tangannya bagi Tuhan Yesus, haleluya. Nah saudara yang kekasih, dalam nama Yesus, kalau kita undang Yesus dalam segala perkara hidup kita, dua hal akan terjadi. Yang pertama, kita tidak perlu mengerjakan hidup ini seorang diri saja. Kita dapat mengerjakan hidup ini bersama dengan Yesus. Dan ketika Yesus ada bersama dengan kita, maka akan ada percepatan, akan ada kekuatan. Hal-hal yang tidak mampu kita lakukan, jadi bisa kita lakukan. Hal-hal yang tidak terjangkau oleh kita, jadi bisa kita dapatkan. Kalau kita undang Tuhan Yesus, Dia akan bekerja bersama-sama dengan kita, bersama di dalam kita. Dan saudara akan lihat, perkara besar akan terjadi, mukjizat akan terjadi. Kita tidak perlu melakukannya seorang diri. Kita tidak perlu melakukannya dengan pengertian kita yang terbatas. Kita tidak perlu mengusahakannya dengan kekuatan kita yang tidak terbatas. Ada sumber kekuatan yang tidak terbatas bisa bekerja sama dengan saudara. Ada pengertian yang tidak terbatas bisa dialirkan kepada saudara. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, kalau kita mengerjakannya dengan Tuhan, kalau kita undang Tuhan dalam hidup kita, maka kita pasti mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Kalau kita suka mengundang Tuhan, setiap hari bekerja, berjalan bersama dengan Tuhan, setiap hari kita bersama-sama dengan Tuhan dalam semua pekerjaan kita, maka apa yang terjadi? Maka sesungguhnya Tuhan akan semakin dekat di hati kita. Saya berdoa ini yang paling penting.
bukan mengenai masalah mukjizatnya, tapi Tuhan yang dekat dengan kita. Dan ini lebih daripada segala mukjizat yang saudara inginkan. Ya, memang adalah mukjizat besar kalau Tuhan keluarkan kita dari masalah kita. Tetapi kalau kita undang Tuhan datang kepada kita, maka kita bukan hanya mendapatkan mukjizat besar, karena kita juga akan mendapatkan kesaksian besar. Jangan khawatir mengenai mukjizat saudara. Kalau ada Yesus, pasti ada mukjizat. Tuhan Yesus menerima saudara apa adanya, tapi Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan saudara apa adanya. Yang setuju katakan amin. Orang yang mengundang Yesus, jalan bersama Yesus, berpegangan tangan dengan Yesus, sesuatu yang indah pasti jadi padanya. Kalau setiap hari kita undang Tuhan Yesus, maka setiap hari ada sesuatu yang indah. Setiap hari ada kekuatan. Setiap hari ada jalan-jalan yang dibukakan. Setiap hari ada divine connection. Ada orang-orang yang baik yang menolong saudara. Ada mukjizat. Itu yang akan terjadi. Maka dalam segala hal, jangan andalkan kekuatan kita. Undang Yesus, undang Yesus, undang Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ini yang perlu kita pegang. Dan kalau kita tahu keinginan Tuhan berkata, aku menyertai engkau, artinya setiap hari kita bisa undang Tuhan datang ke dalam hidup kita. Dan saudara sudah tahu ada 3 orang Ibrani, Sadrak, Mesah, dan Abednego, yang dia berhadapan dengan api yang besar. Mereka memilih Tuhan. Dan karena mereka memilih Tuhan, mereka berhadapan dengan persoalan. Sering sekali dalam hidup ini kita memilih Tuhan, dan karena kita memilih Tuhan, kita berhadapan dengan persoalan. Kita berhadapan dengan otoritas. Mereka berhadapan dengan raja. Mungkin saudara berhadapan dengan bos saudara. Mungkin saudara berhadapan dengan teman-teman saudara. Mungkin saudara berhadapan juga dengan pemodal saudara. Tapi kalau saudara pilih Tuhan, saya jamin pada saudara, apapun yang terjadi pada saudara, Tuhan ada di sana untuk membela saudara, membela kita. Itu jadi dalam kehidupan Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, pilih Tuhan. Pilih Tuhan. Semuanya berkata 3 kali, saya pilih Tuhan. 1, 2, 3 ya. Saya pilih Tuhan. Saya pilih Tuhan. Saya pilih Tuhan. Buat hati saudara mengingatnya. Jangan sampai saudara berpikir 2 kali, apakah ini bisa kulakukan. Jangan sampai hati saudara berpikir 2 kali, mungkinkah aku memilih yang lain. Pilih Tuhan. Pilih Tuhan. Pilih Tuhan. Jangan sampai hati saudara berpikir 2 kali, tetap pilih Tuhan. Pilih Tuhan. Pilih Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. 3 orang Ibrani ini disuruh memilih, menyembah Tuhan atau menyembah patung buatan raja. Nah, mereka berkata tidak bisa. Dan raja memperhadapkan mereka pada satu pilihan yang lebih sulit lagi. Sembah patungku atau engkau dilemparkan ke dapur perapian. Nah, mereka berkata, kami sembah Tuhan. Lalu kemudian saudara raja berkata, panaskan dapur itu 7 kali ganda. 7 kali lipat persoalan itu datang. Satu persoalan saja sudah berat. 7 kali datang lebih berat lagi. Bagaimana kami menghadapinya? Satu saja sudah bisa mematikan. Satu masalah ini bisa mematikan pelayanan. Satu masalah ini bisa mematikan keuangan. Satu masalah ini bisa mematikan bisnis. Bagaimana lagi kalau 7 yang datang? Gak bisakah kita sikit-sikit ikut penyembahan berhala itu, Pak Pendeta? Gak bisa kita sikit-sikit duduk-duduk aja bersama dengan orang munafik dan bersama dengan orang fasik itu, Pak Pendeta? Telepon ajalah. Saya serahkan pada saudara. Kalau saudara memang mau, itu hatimu yang memilih. Dan hatimu juga yang merasakan akibatnya. Tapi kalau bagi saya lebih bagus melewati lembah bayang-bayang maut beserta dengan Tuhan daripada duduk bersama dengan orang-orang fasik. Yang mengerti katakan haleluya. Saudara kasih dalam nama Yesus, dengarkan. Jangan sampai engkau pusing milih siapa. Pilih Yesus, pilihan yang terbaik. Pilih ibadah, pilihan yang terbaik. Pilih menyembah Tuhan, pilihan yang terbaik. Karena Yesus datang untuk kita. Dan kita sekarang datang untuk Yesus. Kenapa mewah? Karena Yesus mengundang kita. Marilah datang kepada aku, hai semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan menyediakan sentosa bagimu. Dan sekarang ini kita mengundang Yesus. Marilah datang Tuhan dalam hidupku. Amin. Mari bekerja dalam hidupku. Ampuni dosa dan kesalahanku. Kuatkan aku. Bimbing aku. Pegang tanganku. Inilah keindahan kekristenan. Ada satu hubungan yang nyata. Bukan hanya satu hubungan kerja. Bukan hanya satu hubungan agama, tapi hubungan kasih yang nyata.
antara saya dan Tuhan. Haleluya. Tuhan tidak menyingkirkan api itu, tetapi Dia membuat kau keluar dari api itu lebih baik daripada sebelumnya. Ini tujuan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Saya berdoa apapun yang saudara alami dalam hidup saudara, khususnya tahun ini, membuat saudara menjadi manusia-manusia, pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Lebih baik dalam hati saudara, lebih baik dalam mengasihi, lebih baik dalam melayani, lebih baik dalam bersikap, lebih baik dalam berkata-kata, lebih baik dalam berpikir, lebih baik dalam pengertian, lebih baik dalam pelayanan, lebih baik dalam segala perkara. Jadilah pribadi yang lebih baik, jadilah manusia yang lebih baik, jadilah di dalam nama Yesus. Boleh lebih semangat lagi, haleluya. Dan Tuhan tidak pernah salah. Amin. Tuhan tidak pernah salah. Semua kejadian dalam hidup ini dibutuhkan untuk membangun hidup saudara. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan tidak pernah salah. Lihat Yusuf. Semua kejadian hidup itu, dia punya impian yang besar, tetapi semua hidupnya bertentangan dengan impiannya. Sering sekali saudara juga punya impian yang besar, tapi apa yang jadi pada saudara bertentangan dengan hidup saudara. Saudara punya impian untuk diberkati, tetapi hidup saudara sangat tertekan dalam bidang keuangan. Saudara punya impian untuk memiliki satu pelayanan yang besar, tetapi hidup saudara melihat pelayanan saudara itu sangat sulit untuk berkembang. Nah saudara, apa yang terjadi berikutnya? Yang berikutnya adalah lebih parah lagi. Seolah-olah Yusuf baru tarik nafas, datang lagi masalah. Jadi fitnah, dimasukkan penjara. Di penjara Alkitab berkata dia dilupakan. Dalam hidup ini, kadang kita merasa kita juga di penjara. Kebebasan kita diambil. Tahukah saudara, kebebasan ini bukan hanya sekedar kebebasan dalam arti kata gak bisa jalan-jalan ke Brastagi, gak bisa jalan-jalan melihat Danau Toba, bukan itu. Tetapi saudara, kebebasan seperti saya saat ini. Saya berkata kepada banyak orang, alangkah indahnya kalau aku bisa menjawab orang-orang sesuai dengan perkataan mereka kepada aku. Kalaulah ada orang yang berkata kasar kepada saya, lalu saya bisa jawab juga. Kalau dia berkata kata-kata misalnya seperti binatang kepada saya bisa juga jawab pada mereka binatang. Oh, alangkah enaknya hatiku ini. Kalau maaf, kalau dia katakan anjing kau, saya balas lagi monyet kau, akan enak. Setidaknya hati ini gak perlu nahan-nahan, yang ngerti katakan amin. Tapi gak bisa. Kalau saya katakan monyet kau, langsung viral nanti di seluruh sosial media. Ada bapak pendeta memaki-maki dengan nama binatang. Yusuf juga terpenjara, tapi di situ Tuhan bentuk. Alkitab berkata di penjara itu, tetapi Tuhan menyertai Yusuf di penjara. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf di rumah Potifar. Dan Potifar bisa melihat, kepala penjara bisa melihat, apapun yang dipegangnya berhasil. Sayang dengarkan, mungkin kita terpenjara, tapi Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyertai saya. Haleluya. Ada fitnah, kata-kata yang tidak benar disampaikan. Panggil lagi Yesus. Undang Yesus. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jangan cuma berfokus pada pintu keluar. Jangan cuma berfokus pada mukjizatnya. Jangan cuma berfokus kepada hasil pekerjaan Tuhan. Saudara, jangan cuma fokus kepada berkat-berkat yang akan dicurahkan, kesembuhan yang akan kita terima, mukjizat di atas segala persoalan. Saudara yang kasih dalam nama, jika demikian engkau akan kecewa. Karena Tuhan tidak bekerja pada waktunya kita. Tuhan tidak bekerja seperti yang kita inginkan. Yang tidak bekerja sesuai dengan logika kita. Tapi Tuhan telah menaruhkan pengertian akan hari depan di dalam hati manusia. Tuhan sudah menaruhkan kekekalan, pengertian akan hari depan. Impian itu sudah ditaruhkan Tuhan. Tahukah saudara, ketika Abraham disuruh Tuhan untuk menyerahkan anaknya disembelih korban bakaran kepada Tuhan. Dan saudara, dia pergi ke satu tempat namanya Gunung Moria. Moria artinya Tuhan menyediakan. Dan dari situ Abraham mendengarkan firman. Dia punya iman dalam hati. Tuhan pasti sediakan. Dan kalaupun anak ini akan dipersembahkan, dibunuh untuk Tuhan, maka Tuhan dapat membangkitkan dia dari antara orang mati. Buku Ibrani mengatakan demikian iman Abraham. Amin saudaraku. Dan dia berkata kepada bujangnya yang menunggui mereka dengan keledainya, kami akan pergi menyembah Tuhan dan kami akan kembali lagi. Dia tidak berkata kami pergi dan saya akan kembali. Dia berkata kami pergi dan kami akan kembali. Tuhan sudah menaruhkan kekekalan di hati Abraham.
Tuhan menaruhkan impian, Tuhan menaruhkan masa depan di hatinya. Tetapi Tuhan berkata, engkau tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak suruh engkau menyelami pekerjaan Tuhan, Tuhan suruh engkau percaya. Tuhan jadikan indah pada waktunya. Haleluya. Yang mengerti katakan haleluya. Itu sebabnya jangan selalu berfokus kepada apa? Kepada jalan keluarnya, kepada mukjizatnya. Fokus kepada Tuhannya yang ada saat ini. Ada Tuhan bersama dengan saudara. Amin. Lihat, apa yang paling penting bagi Yesus? Yang paling penting bagi Yesus adalah bagaimana dia bisa bersama Bapa Surgawi. Tahukah saudara, begitu banyak siksaan yang ditaruhkan padanya, ditimpakan kepadanya. Siksaan demi siksaan, dia tidak buka mulut. Dikatakan dalam Yesaya 53:7, dia dianiaya, dia membiarkan dirinya ditindas. Dia tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Dia nggak ada buka mulut. Tetapi ada satu tempat di mana dia bukan hanya buka mulut, tapi dia berteriak. Dalam Markus pasal 15 ayat 34, pada jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring. Yang lainnya tidak berseru. Dia tidak berkata, acitnai amang, acitnai Bapa. Tidak. Tapi satu hal ini dia berseru. Dia berkata, Eloi, Eloi. Bukan begitu dia katakan. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, apakah Yesus sedang bermain drama? Tidak. Tapi dia mau menunjukkan pada saudara, semua penderitaan di dunia ini bisa engkau tanggung selama Eloi, Eloi, ya masih ada pada kita. Yang mengerti katakan amin. Kalau sudah lama sabachthani, sudah ditinggalkan, Bapa tidak meninggalkan kita, tetapi dosa itu membuat kita meninggalkan Bapa. Yang mengerti katakan amin. Ataukah saudara bahwa Yesus tidak ditinggal Bapa? Tapi dosa itu memberikan satu perasaan bahwa engkau jauh dari Tuhan. Tidak layak. Tidak lagi bisa bersekutu dengan Tuhan. Nah sayang, itu sebab itu tipuan iblis. Tahukah saudara, setelah dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapa, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Perkataan berikutnya ialah, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lihat baik-baik. Kalau memang Bapa meninggalkan Yesus, bagaimana mungkin dia bisa menyerahkan nyawanya kepada Bapa? Yang mengerti katakan amin. Di sini Yesus bukan ditinggalkan Bapa, tetapi Yesus mau menunjukkan prinsip-prinsip kerohanian, alkitabiah, dan prinsip teologi dalam hidup ini. Bahwa dosa membuat engkau berpikir Bapa meninggalkan engkau. Itulah jahatnya dosa. Coba lihat baik-baik. Seorang anak yang memecahkan kaca jendela rumahnya, maka dia bersembunyi ketakutan. Padahal dengan mudah orang tuanya bisa menggantikan jendela rumahnya. Dengan mudah Bapa Surgawi bisa menghapuskan dosa. Yang mengerti katakan amin. Tuntutan dosa itu yang sulit. Menghapuskan dosa itu mudah. Makanya Alkitab berkata, mudah kuhapuskan. Bagaikan timur dan barat, demikianlah jauhnya dosamu itu. Tidak lagi kena kepadamu. Mudah. Tapi tuntutan dosa itu harus dipenuhi. Yaitu apa? Mati. Maut. Kalau tidak, walaupun dihapuskan dosa itu, maut tetap menunggu. Itu yang membuat kita mati. Tuntutan kematian itu. Tuntutan dosa itulah yang membuat kita merasa tidak layak. Sayang, satu minggu engkau berkata pada anakmu, engkau jelek, engkau bodoh, hitam, pendek, bau, bukan anak mama kau. Minggu depan dia gak akan berani jumpa sama engkau. Karena hati manusia dibuat demikian. Tapi kalau kau berkata engkau dikasihi, apapun yang kau buat tidak mengubah kasih mama padamu. Yang mengerti katakan amin. Maka kau akan lihat minggu depan tiap hari dia datang memeluk engkau. Nah sekarang, suara siapa yang kau dengar? Suara dosa? Itu sebabnya susah kali kita berdoa. Adam, di manakah engkau? Aku takut Tuhan. Siapa yang mengatakan itu padamu? Siapa yang mengatakan itu? Kenapa kau takut aku telanjang Tuhan? Siapa yang mengatakan itu padamu?
dosa yang mengatakannya. Dosa yang mengatakan engkau tidak layak, engkau jauh dari Tuhan, padahal Tuhan dekat dengan engkau. Benarkah Yesus jauh dari Bapa Surgawi? Benarkah Bapa Surgawi meninggalkan Yesus? Enggak. Tapi karena dosa itu semua ditimpakan pada Yesus, maka perasaan yang sama yang kita dapatkan karena dosa juga ada pada Yesus. Perasaan sendirian, perasaan ditinggalkan, perasaan tidak berarti, tidak berguna, perasaan sia-sia. Semua itu datang. Tapi sesungguhnya Bapa ada di sana, menunggu engkau, menunggu saya. Boleh lebih semangat lagi, haleluya. Yang suka cita katakan amin. Bahkan lebih jauh daripada itu, Bapa dan Yesus adalah satu. Yohanes 10 ayat 30 berkata, aku dan Bapa adalah satu. Dia tidak terpisah dengan Bapa. Semua dosa yang ditimpakan pada Tuhan Yesus, semuanya itu saudara ditimpakan kepada Bapa juga. Akibatnya ditimpakan pada Bapa. Itu sebabnya dia telah menang melawan maut. Itu sebabnya kita semua bebas daripada hukuman dosa. Yang mengerti katakan haleluya. Semua itu ditimpakan pada Yesus. Semua akibat dosa, perasaan yang timbul karena dosa, semua itu ditimpakan pada Yesus. Justru Tuhan mencari orang berdosa. Alkitab berkata saudara dalam Lukas 5 ayat 31 dan 32. Dikatakan bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Amin saudaraku. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, sungguh lihat baik-baik. Ketika datang masalah, kalau masalah itu datang dari dosa, maka dosa kasih pada saudara satu perasaan, engkau tidak layak, tidak bisa dekat dengan Tuhan. Tuhan jauh daripada Tuhan marah. Apa tujuannya? Supaya kita tetap terikat di dalam dosa dan dalam permasalahan kita. Tapi Yesus menunjukkan di kayu salib, walau semua dosa ditunjukkan pada dia, ditimpakan padanya. Dosamu sudah ditimpakan pada Yesus. Dosaku sudah ditimpakan pada Yesus. Perasaan yang tidak berharga, perasaan ditinggalkan, perasaan sendirian, perasaan tidak layak itu ada pada Yesus. Tapi Tuhan tunjukkan, Bapa itu tidak jauh. Bapa Surgawi itu dekat. Hari ini saya mau saudara mengerti, Tuhan dekat dengan engkau. Seberapapun banyaknya salahmu dan dosa, Tuhan dekat dengan engkau. Tuhan mau dekat dengan manusia yang berdosa. Dia tidak suka dosamu, tapi dia cinta, suka, sayang padamu. Haleluya. Maka datanglah pada Yesus. Undang Tuhan. Undang Tuhan. Dia tahu berapa utangmu. Dia tahu bahwa tadi ada orang yang menolak engkau. Dia tahu hatimu disakiti akhir-akhir ini. Dia tahu ada awan gelap yang datang padamu. Dia tahu ada ancaman datang. Dia tahu ada masalah dalam keluargamu. Tahu dia. Tapi kenapa kita sembunyi? Karena perasaan dosa itu mengatakan kau tidak layak. Tuhan marah padamu. Mengapa gak kita coba malam ini? Panggil nama Yesus. Minta Yesus datang. Haleluya. Nah, kita akan lihat apa yang bisa Yesus lakukan bagi kita. Saya berdoa, undang Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri, yang suka cita katakan haleluya. Puji Tuhan. Mari para pemain musik.